Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Love Affair in the Afternoon episode ke-7. Di episode lalu, hubungan Jungwoo dan Ji-eun pun akhirnya mulai melangkah ke tahap selanjutnya. Jungwoo terang-terangan mengajak Ji-eun untuk ketemuan hari Kamis sore di hutan. Hadirnya sosok Jungwoo ini lambat laun membuat Ji-eun mulai mati rasa pada Changguk dan mulai tidak peduli dengan keberadaan suaminya itu. Namun Changguk nampaknya belum ngeh dengan perubahan sikap Ji-eun ini karena perhatiannya malah teralihkan pada Goyeon Ah, rekan kerja wanitanya yang terus mencoba menarik perhatian suami dari Ji-eun itu. Hari yang ditunggu pun tiba, namun kegembiraan Ji-eun di hari Kamis itu mendadak menghilang karena tiba-tiba saja Jungwoo membatalkan janjinya. Penasaran, Ji-eun pun mendatangi hutan dan malah menemukan Jungwoo di sana. Kesal, Ji-eun pun hendak pulang saja, namun Jungwoo pun memeluk Ji-eun dan menahannya untuk pergi. Dan untuk pertama kalinya, Jungwoo pun akhirnya memberanikan diri untuk mencium Ji-eun. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Karena tindakan mengejutkan yang dilakukan Jungwoo padanya, membuat Ji-eun untuk pertama kalinya menjadi wanita yang tidak bersih lagi. Walaupun begitu, Ji-eun dan Jungwoo pun memutuskan untuk serius menjalani hubungan gelapnya ini. Sementara itu, rupanya pria yang mengajak Soah ketemuan itu adalah seorang pria yang bekerja di sebuah toko sepatu mewah yang pernah diberikan kartu nama oleh Soah sendiri. Keputusan Soah untuk menemui pria misterius itu membuat Do Ha-yeon cemas setengah mati, hingga ia pun memutuskan untuk menyusul Soah. Dan benar saja, Soah ternyata sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan pria misterius itu. Di luar, Lee Yong-jae yang masih standby di hotel menelepon Kim Bitna yang kebetulan lagi ada di tempatnya Do Ha-yeon. Sekalian aja, Lee Yong-jae pun mengonfirmasi keberadaan Do Ha-yeon di sana. Dan Kim Bitna pun mengatakan kalau Do Ha-yeon baru saja keluar. Sambil menunggu mantan suaminya itu pulang, diam-diam Kim Bitna pun memfoto lukisan Do Ha-yeon. Namun ia pun terkejut dan menyadari sesuatu, kalau wanita yang menginspirasi Do Ha-yeon itu sepertinya adalah istrinya Lee Yong-jae alias Soah. Mendapat pesan dadakan dari Soah, Ji-eun pun buru-buru pamit meninggalkan Jungwoo. Ji-eun pun menelepon Kang Chul dan mengabarkan kalau keadaan Soah sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Keduanya pun lantas mendatangi hotel tempat Soah berada. Namun mereka malah keduluan oleh Do Ha-yeon yang langsung menghajar pria itu. Ya, kehadiran Ji-eun di hotel itu sangat membantu Soah untuk membuat alibi pada Lee Yong-jae yang masih menunggu di hotel itu. Dan dengan mudah kecurigaan Lee Yong-jae pun dipatahkan dengan kebersamaan Soah dan Ji-eun. Namun di balik itu masih ada Do Ha-yeon dan Kang Chul di kamar hotel itu yang menunggu sampai malam. Kang Chul pun akhirnya mengetahui kalau Do Ha-yeon juga menyukai Soah. Keesokan harinya, Ji-eun pun udah kayak bucin aja, gak berhenti memandangi ponselnya untuk menunggu pesan masuk dari Jungwoo. Ji-eun pun jadi dilema, mau dilanjutin apa enggak hubungan ini teh? Ya, Ji-eun gak tahu aja kalau Pak Guru ini lagi sibuk ngajar. Belum lagi ia disindir terus oleh Park Ji-min yang mengetahui kalau dirinya tengah berselingkuh. Sepulang bekerja, Ji-eun yang menggalau pun memutuskan untuk pergi ke sekolahannya Jungwoo. Karena takut ketahuan sama para murid, mereka pun akhirnya berkomunikasi via HP gitu. Dan bikin aturan untuk nggak saling pandang-pandangan dulu. Sebelum berpisah, Ji-eun pun membuat aturan selama masa pacaran ini. Pertama, jangan menelepon, segera hapus pesan. Kalau nggak ada jawaban, jangan kirim pesan lagi. Wah, ini tutorial yang bukan untuk ditiru ya. Di rumah, sang ibu mertua yang sedang menyedang Changguk karena selama ini nggak pernah mau tidur bareng dengan Ji-eun terkejut saat mendengar suara Ji-eun yang memasuki rumah. Ya, sejujurnya Ji-eun pun mendengar obrolan itu dan jadi merasa nggak nyaman. Changguk pun lantas meminta ibunya untuk pulang saja dengan alasan ia akan melakukan itu dengan Ji-eun. Walaupun pada akhirnya Changguk pun kembali hare-hare seperti biasanya.
Keesokan harinya, Soah pun mendatangi tempat Do Hayon untuk meminta maaf. Walaupun awalnya Do Hayon ngambek gara-gara Soah ceroboh karena main ketemuan aja sama pria asing, namun Do Hayon pun melemah dan akhirnya memeluk Soah. Ya, sikap Soah yang gegabah dan ngasal itu dikarenakan ia sangat berharap orang yang ngajak ketemuan itu adalah Do Hayon sendiri. Sementara itu di supermarket, Kang Chul yang putus harapan karena nggak bisa mendapatkan hati Soah lagi, memutuskan untuk resign saja. Toh alasan ia bekerja di situ demi bisa mendekati Soah via Ji-eun. Namun di jalan, Kang Chul pun tidak sengaja bertemu dengan Soah yang kembali memintanya untuk berhenti mencarinya. Keesokan harinya, Go Yeon-ah pun akhirnya resmi keluar dari kantornya Changguk. Dan hal itu membuat Changguk jadi rada bersedih. Namun rupanya Go Yeon-ah nggak pindah jauh. Ia kini bekerja di sebuah kedai kopi dekat kantor lamanya. Dan otomatis ia bisa tetap menemui Changguk. Ya, walaupun senyum tipis-tipis, tapi Changguk nampak lega. Karena Go Yeon-ah rupanya tidak pergi jauh. Akhir pekan pun tiba. Ji-eun yang rupanya sudah punya janji diam-diam dengan Jungwoo meminta izin pada Changguk untuk pergi dengan alasan menghadiri pesta yang diadakan temannya. Changguk yang entah cuek atau over percaya pada Ji-eun pun memberikan izin dengan mudah. Ya, untuk pertama kalinya Jungwoo pun mengajak Ji-eun kencan ke tempat yang rada jauh untuk menghabiskan waktu seharian ini. Sementara itu, Do Hayon yang lagi rapat bersama Lee Yong Jae nampak gelisah dan ingin buru-buru pulang. Kenapa? Ya, di hari dan waktu yang sama, Soah mengajaknya untuk nonton ke pertunjukan balet bersama. Gak datang aja, Soah pun memutuskan untuk memasuki aula pertunjukan seorang diri. Namun tiba-tiba saja, seseorang menempati kursi kosong di sampingnya. Ya, Do Hayon pun akhirnya datang. Kepergian Do Hayon yang tiba-tiba bikin Lee Yong Jae jadi kesal. Ia pun pergi menemui Kim Bitna dan bertanya-tanya tentang kelakuan Do Hayon yang ia anggap enggak beretika. Masa pergi begitu aja di tengah rapat penting? Kim Bitna pun lantas menyinggung Soah yang masih muda dan cantik. Apakah Lee Yong Jae nggak cemas? Siapa yang tahu apa aja yang dilakukan Soah selama ia di rumah kan? Ya, malam itu dua pasang kekasih gelap itu akhirnya jalan-jalan sampai malam. Soah dengan kencan mewahnya di atas kapal, dan Ji-eun dengan kencan sederhana dan romantis tengah mencoba menangkap kunang-kunang. Duh ileh, Jungwoo pun gak segan untuk mengkisse Ji-eun lagi. Duh, ya melihat pasangan ini perasaan kita jadi campur aduk ya. Antara senang melihat keakuran mereka, tapi sedih juga mengingat mereka sudah punya gandengan masing-masing. Dan malam itu pun kencan Ji-eun dan Jungwoo pun selangkah lebih maju dengan berakhir di sebuah kamar hotel. Dan Love Affair in the Afternoon episode ke-7 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-8-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!